Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di sini di Obor 13 bareng Faye. Untuk episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari narasumber saya yang bernama Ferry. Cerita ini Ferry alami ketika beliau ini melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di Pulau Kalimantan, yang dimana saat itu Ferry juga kehilangan salah seorang teman di grup KKN-nya. Seperti apa ceritanya? Berikut kisahnya. Kisah ini Ferry alami sekitar tahun 2000-an. Saat itu Ferry sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Bandung dengan program studi kehutanan. Nah, saat itu ketika akan memasuki tahap KKN atau kuliah kerja nyata, Ferry bersama 10 orang temannya itu berempuklah menentukan ingin kemana nih kita melakukan KKN. Akhirnya ada salah satu temannya yang menjadi inisiator, dimana kalau kita mumpung masih muda nih, kita melakukan KKN-nya di luar pulau. Karena kalau di Pulau Jawa sendiri lahan hutan itu sangat terbatas. Nah, dimana kalau kita melakukan KKN itu di Pulau Kalimantan. Dan kebetulan temannya itu punya link dari seniornya yang sudah dulu lulus kuliah untuk kayak ngasih bocoran untuk melakukan KKN di satu daerah di Pulau Kalimantan. Nah, singkat cerita, mereka berkumpullah untuk menentukan kapan berangkat, ingin melakukan apa di sana. Mungkin seperti itulah mahasiswa yang pernah mengalami KKN ini. Nah, lalu adalah ide gimana kalau kita mumpung masih disupport orang tua juga gitu, nggak ada salahnya selain KKN menimba ilmu dan sebagainya, kita juga dapat sesuatu pengalaman yang berharga nih ketika melakukan KKN. Mereka berempuk gimana kalau kita berangkatnya menggunakan kapal laut nih dari Surabaya deh kalau nggak salah waktu itu tuh. Nah, lalu pulangnya kita naik pesawat, jadi pengalamannya dapet nih semua. Perginya naik kapal laut kita ngalamin, pulangnya naik pesawat juga kita ngalamin, katanya gitu. Akhirnya semua regu itu sepakat untuk berangkat. Saat itu tim Ferry ada sekitar 10 orang katanya kalau nggak salah. Lalu mereka prepare untuk melakukan kegiatan KKN di hari yang udah ditentukan. Temannya Ferry itu menghubungi seniornya dan seniornya siap membantu ketika timnya ini ada di sana. Nah, singkat cerita, mereka berangkatlah nih dari Pulau Jawa menuju Pulau Kalimantan. Nah, sesampai di Pulau Kalimantan, Ferry itu dan kawan-kawan sama seniornya itu ditempatkan di sebuah asrama. Nah, asramanya itu nggak bisa dibilang takut sensitif, pokoknya ditempatkan di sebuah asrama. Nah, singkat cerita, ketika hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi apa-apa di asrama itu gitu. Namun mereka di tim itu juga seperti merasakan sesuatu yang tidak beres gitu di asrama itu, karena di asrama itu selain hawanya singup, dingin gitu, tapi ada suatu hal yang gak bisa mereka jelaskan gitu. Dan ternyata feeling mereka itu semua benar, mereka akan mengalami hal-hal mistis yang tidak terduga. Nah, mereka ketika mengalami kejadian itu pun tidak banyak cerita, karena mereka itu takut menakuti satu sama lain dan mengganggu jalannya program KKN gitu. Nah, cerita-cerita ini mereka ceritakan itu sesudah pulang di Pulau Jawa gitu kan. Nah, ceritanya waktu sekitar masih di minggu pertama tinggal di asrama itu, salah satu temennya Ferry nih, kan biasanya kalau KKN selalu ramai gitu kan, udah pada tidur. Nah, ketika udah pada tidur itu salah satu temennya tuh bangun gitu kan, kebelet lah pengen buang air kecil ke kamar mandi. Singkat cerita pergilah dia ke kamar mandi dan melakukan aktivitas malamnya seperti biasa gitu kan. Namun setelah keluar dari kamar mandi, kok dia mencium ada aroma amis katanya.
dan dia mencoba menghiraukan semua itu gitu karena takut apa ya, jadi paranoid, jadi vibrasinya hawanya tuh jadi nggak enak gitu kan. Beliau coba acuhkan, kemudian dia itu jalan ke arah dapur mau menuju ke kamar lagi untuk pulang gitu. Namun ketika dia ini sampai di dapur, kok dari luar asrama seperti mendengar suara deru kaki tentara yang seperti latihan gitu, baris berbaris, bruk 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 gitu kan. Lalu dia iseng nih melihat ke jendela, dan tahu apa yang terjadi? Dia melihat sekelompok tentara sedang berbaris namun dalam kondisi hampir semua tidak ada kepalanya gitu kan. Nah, temannya ini melihat kejadian itu, dia seperti lemas dan gelap seketika. Seperti sudah yang biasa lah di cerita-cerita seperti ini, temannya Ferry ini pingsan di dapur. Nah, seketika sesudah kejadian itu, subuhnya baru diketemukan oleh temannya Ferry lain yang hendak ingin berwudu untuk melakukan salat subuh. Nah, ketika dibangunin oleh temannya itu pun temannya ini tuh nggak menceritakan lu kenapa gitu kan. Cuman temannya bilang, aduh aku kecapean nih, mungkin kurang istirahat atau apa ya, itu kan dia ngobrolnya seperti itu karena nggak mau menakuti teman-teman yang lain gitu kan. Nah, singkat cerita udah selesai kejadian itu, mereka mencoba melupakan. Nah, kejadian lagi di malam berikutnya katanya ada salah satu orangnya lagi, temannya Ferry lagi nih kejadian. Malam-malam ketika semua sudah pada tidur, nah dia lapar nih tengah malam. Tahu kan kalau anak muda biasanya suka apa gitu kan. Nah, kebetulan stok persediaan mie instan ini kan banyak gitu kan. Nah, akhirnya dia ini memutuskan untuk masak mie di dapur gitu kan. Nah, singkat cerita malam-malam masak mie aja di dapur. Tapi ketika mie-nya itu matang, tahu kan teman-teman gimana aroma sedapnya mie instan itu seperti apa gitu. Ketika si kuahnya nyampur dengan bumbu itu kan aromanya suka menyeruak ya. Tapi yang anehnya kata temannya, ketika dia menuangkan mie itu ke dalam mangkok, kok aromanya jadi amis gitu kan. Nah, seketika bulu kuduk dia tuh langsung meremang gitu kan, kayak ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Nah, akhirnya dia cepat-cepat tuh masak mie, dia kocek-kocek, dan tahu apa yang terjadi? Ketika temennya berbalik sambil bawa mangkok Indomie, dia melihat seorang tentara dengan dengan atribut tentaranya, namun di sekujur badannya penuh dengan tusukan dan darah yang masih segar mengalir gitu kan. Kejadiannya hampir sama lagi dengan teman Ferry yang sebelumnya, dia pingsan juga di situ. Dan ceritanya masih sama, temannya itu juga diketemukan ketika salah seorang temannya yang mau melakukan sholat subuh dengan badan yang penuh dengan mie instan gitu kan di situ. Nah, temannya pun udah kayak notice ya, ini kayaknya ada sesuatu udah di sini gitu kan. Cuman ya mereka mencoba untuk tidak berfokus ke arah sana gitu, untuk lebih fokus aja kepada KKN gitu. Keesokan harinya program berjalan sebagaimana mestinya. Lalu Ferry seperti dia tuh seperti tergelitik gitu untuk mengetahui di daerah sekitar tuh ada apa, lingkungannya seperti apa gitu kan. Akhirnya Ferry jalan-jalan nih ke lingkungan sekitar asrama itu, dan dia ketemu dengan salah seorang penjaga toko kelontongan yang punya toko kelontongan di situ gitu kan ya, seperti grosir, jualan mie, rokok dan sebagainya. Akhirnya Ferry mencoba mendekati warga sekitar gitu kan, terutama si yang punya toko itu gitu kan. Nah, si toko itu memperkenalkan dirinya, dan kebetulan dia juga berasal dari Jawa Barat, namanya itu Kang Asep katanya. Dia udah tinggal di sana itu sekitar dari tahun 90-an, jadi cukup lama katanya tinggal di situ tuh. Nah, akhirnya ngobrol ke sana kemari, dan akhirnya menceritakanlah si Kang Asep ini bahwa dulunya itu dia adalah tukang kredit katanya, tukang kredit barang-barang gitu, dan dia sering masuk ke daerah pedalaman gitu. Nah, singkat cerita adalah salah satu konsumennya yang macet nih, pembayaran tunggakan kreditnya itu tidak dibayarkan. Akhirnya Kang Asep
mencoba untuk menagih nih ke daerah pedalaman itu. Nah singkat cerita, dia kemalaman nih di jalan, ke sore hampir malam gitu. Cuman selama dia di dalam perjalanan itu kan perjalanannya itu banyak dikelilingin pohon-pohon nih, rute menuju nasabahnya itu gitu kan. Nah setiap pohon itu pasti ada suara bergerak yang mengikuti dia gitu. Tahu apa yang terjadi? Dari setiap suara itu, si Kang Asep itu seperti melihat kepala yang terbang dengan jeroan yang masih terburai dengan darah segar gitu kan. Namun yang bikin Kang Asep heran, kok mukanya kenal gitu kan. Setelah Kang Asep ingat-ingat, nah si makhluk itu ternyata itu tuh mukanya mirip dengan nasabahnya yang akan Kang Asep tagih itu gitu kan. Akhirnya Kang Asep juga tidak gentar gitu kan, karena udah kepalang tamu juga nih, udah setengah perjalanan menuju ke rumah nasabahnya. Kang Asep lanjutkan perjalanan. Ketika sampai di rumah nasabahnya, dan betul itu tuh nasabahnya sedang ada di rumah, dan Kang Asep itu akhirnya berdiplomasilah dengan nasabahnya. Kenapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Ini kan masalah kewajiban, masalah apa gitu kan. Akhirnya nasabahnya itu meminta maaf gitu kan. Dia melakukan ritual ilmu seperti itu tuh karena udah udah takut ditagih sama Kang Asep atau dalam tekanan gitu kan. Nah singkat cerita, Kang Asep tuh dari situ tuh seperti dapat pencerahan gitu. Saya jadi tukang kredit yang menyebabkan nasabah saya belajar ilmu yang enggak demi menutupi kesalahan dirinya yang disebabkan oleh mata pencahariannya dia gitu. Akhirnya Kang Asep itu tidak melanjutkan bisnisnya itu, dan dia memutuskan untuk yang lebih aman lah, membuka toko kelontongan gitu. Jadi transaksinya cash and carry, tidak memberatkan siapapun katanya. Daripada berbisnis seperti itu, dia harus masuk ke daerah-daerah pedalaman dan sebagainya untuk nagih dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya kena masalah seperti ini gitu. Takutnya jadi nggak maslahat mungkin ya kalau ada versinya Kang Asep itu. Nah singkat cerita, dari situ tidak ada kejadian apapun di asrama. Kang Asep juga seperti ingin mengutarakan sesuatu tapi tentang asrama itu, tapi Kang Asep takut malah jadi overthinking juga anak-anak yang tinggal di asrama itu gitu kan. Nah singkat cerita, tiba di minggu terakhir nih Ferry untuk melakukan KKN di Pulau Kalimantan itu gitu kan. Akhirnya dengan teman-teman yang 10 orang itu, mereka masuk ke dalam hutan-hutan gitu kan, mempelajari tentang ilmu kehutanan, botani dan sebagainya mungkin. Nah akhirnya dia menemukan sungai yang cukup tenang gitu kan, airnya sungai lebar yang cukup tenang. Nah jiwa mudanya itu, jiwa bolangnya itu, mereka tuh seperti terpanggil gitu. Apalagi di udara Kalimantan yang cukup panas karena berada di garis khatulistiwa, mereka itu seperti kayak pengen balik lagi kayak anak kecil ya gitu kan. Ayolah kita renang gitu kan. Nah, temennya ada yang ngajakin seperti itu, sehingga teman-teman yang lain pun ngerasa tertarik untuk berenang juga di sungai itu. Dan akhirnya meskipun udah pada dewasa, biasanya laki-laki itu sifat kekanak-kanakannya itu nggak pernah hilang ya. Mereka berenang lah di sungai itu gitu kan. Dan mereka berenang seperti ngerasa mereka dulu waktu kecil seperti berenang di kampung gitu, loncat dari tebing ke bawah dan sebagainya gitu ya, sambil senang-senang gitu. Hingga suatu saat ada salah seorang temennya juga nih Ferry, yang dia loncat dari tebing, dia berenang. Nah ketika masuk ke dalam air, dia lama nih keluarnya. Nah ketika temannya ngelihat itu, salah satu temannya itu udah berjarak sekitar beberapa meter nih dari titik landingnya gitu, dari titik pendaratan di sungai itu gitu kan. Temannya mengawasi, kok tiba-tiba temannya tuh kayak makin melemah gitu, gerakannya tuh masuk aja ke dalam air. Nah dari situ temannya tuh ngerasa kayak ini mah main-main gitu kan atau apa gitu. Tapi sebagian juga ada yang panik, jangan-jangan ini temannya hanyut atau apa gitu kan. Akhirnya mereka semua pada panik nih. Mereka semua renang, manggil-manggil nama temannya itu yang hilang itu gitu kan, yang hanyut itu. Ya dalam keadaan panik, mungkin hampir semua juga tidak bisa berpikir dengan jernih gitu kan.
Nah akhirnya setelah beberapa menit juga temannya tidak muncul-muncul. Nah salah satu temannya Ferry itu mulai berinisiatif untuk menghubungi seniornya dan menghubungi warga untuk meminta bantuan. Nah, singkat cerita, datanglah seniornya bersama warga dan ada juga tim SAR gitu untuk melakukan pencarian. Namun berhubung jamnya terlalu lama dan harapan hidupnya juga udah menipis, teman-teman itu mulai khawatir. Namun mereka masih ada harapan bagaimana caranya kalau kita datang bareng bersepuluh, pulang juga harus bersepuluh nih gitu, harus lengkap dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah singkat cerita, jalan 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak ada perubahan apapun, temannya masih tidak bisa ditemukan juga. Mulailah warga di situ mulai panik gitu kan, mulai berkumpul juga membantu mencari hampir semua ke pinggiran sungai di daerah Kalimantan itu gitu kan. Seperti kita ketahui, sungai di Kalimantan itu lebar-lebar, luas-luas, permukaan airnya itu tenang, tapi arus di bawahnya itu kuat katanya gitu. Seperti itulah kira-kira, mungkin itu yang menyebabkan salah satu temannya itu ke bawah hanyut di sungai Kalimantan itu gitu kan. Nah setelah 6 jam juga tidak diketemukan, akhirnya seniornya si Ferry ini inisiatif untuk menghubungi salah seorang warga yang dituakan di daerah itu gitu kan. Nah akhirnya ketemulah dengan tokoh itu gitu kan, seorang bapak-bapak yang cukup berumur gitu kan, dari gesturnya juga berwibawa namun kalem. Akhirnya dia melakukan ritual seperti mengumpulkan bunga-bunga dan sebagainya gitu, ditumpuk dalam sebuah anyaman daun pisang yang dibentuk seperti mangkuk. Dia tancapkan beberapa dupa dan taruh 1 ayam kampung di situ gitu kan. Nah bentuknya tuh seperti itu, entah itu apa medianya seperti itu gitu kan. Lalu si tetua adat ini malah mengajak timnya itu untuk jalan ke hulu sungai. Itu yang anehnya katanya. Nah lalu ketika jalan ke hulu sungai, sambil jalan si tetua adatnya itu naik perahu lalu menghanyutkan nih si bungkusan daun pisang dan bunga rampe itu dan telur itu gitu kan. Diikutin arahnya kemana, dan yang anehnya di tengah jalan itu si telurnya itu jatuh ke dalam sungai. Kata ketua adatnya, berhenti semua di sini, cari di dalam. Dan ternyata betul, jenazah temannya Ferry diketemukan di titik telur itu jatuh. Dan yang anehnya lagi, kenapa jenazahnya itu bukan diketemukan di hilir, namun ke arah hulu sungai gitu, sekitar 25 meter dari titik si temennya Ferry ini hilang gitu kan. Nah itu yang sempet nggak masuk akalnya gitu kan. Nah singkat cerita, mereka juga diketemukan nih temannya Ferry, namun dalam keadaan tidak bernyawa gitu kan. Saat itu perasaan Ferry dan timnya pun campur aduk lah. Kenapa yang dari tadinya cuma iseng biasa sehingga jadi malapetaka gitu kan. Mereka juga bingung harus gimana nih pertanggungjawabannya ke orang tuanya, ke kampus. Kenapa tidak bisa saling menjaga satu sama lain. Di sisi lain ada rasa bersalah itu juga gitu kan, yang meliputi perasaan di semua orang grup itu gitu, di grup kekayaannya Ferry itu gitu kan. Singkat cerita, setelah menelpon ke pihak kampus, akhirnya mereka dipulangkan sebelum KKN itu selesai karena ada kejadian ini gitu kan. Nah itulah teman-teman kisah yang saya dapatkan dari Ferry, dan pesan moral yang bisa diambil mungkin di sini tuh lebih ke peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung mungkin ya, karena kita tidak bisa menyamakan semua daerah itu budayanya sama dengan daerah asal kita gitu kan. Kita lebih diharuskan menggunakan adab kita ketika mendatangi suatu daerah gitu, karena ya yang ditakutkan terjadi hal seperti ini gitu, karena ketidaktahuan kita, karena kitanya awam mengenai suatu hal yang terjadi di daerah tersebut, akhirnya bisa membahayakan kita sendiri. Nah dan sekarang untuk Ferry sendiri, Ferry telah diangkat menjadi PNS di Kota Samarinda, dan dia ini telah
menikah dengan orang Kalimantan. Entah percaya atau tidak gitu, konon katanya yang telah meminum air Sungai Mahakam pasti akan kembali lagi ke Pulau Kalimantan gitu katanya, mitos, walau alam ya. Itu mah cuman mitos yang dipercaya di sana gitu kan. Oke teman-teman, untuk cerita dari narasumber Ferry ini saya cukupkan sekian. Saya mohon untuk teman-teman barangkali ada kisah yang mau dibagi ke tim atau ke para pendengar di YouTube channel ini, barangkali ada pesan moral yang bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Teman-teman bisa mengirimkan kisahnya, boleh itu diketik, boleh itu voice note atau recording selfie. Siapa tahu ceritanya menarik dan bisa ditayangkan di channel ini. Kisah teman-teman semua bisa dikirimkan ke ubor13.official@gmail.com. Saya tunggu kisahnya dari teman-teman semua. Itu saja untuk episode kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.